Oke, kita bahas bab 57 Ilki. Ada berapa soal ini? Ada 6 soal aja. Oke. Dari nomor 1 sampai 4 itu 그림과 관계 있는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang berhubungan dengan gambar. Nomor 1 itu ditendang ya, pakai kaki. Itu adalah apa? Option 1, 성범죄를 합니다. 성범죄 itu kejahatan seksual. Jadi melakukan kejahatan seksual. Atau option 2, 폭언을 합니다. melakukan 폭언. Jadi on itu dari kata ono. Ono itu perkataan. Jadi apa ya, berarti dia tuh kekerasan verbal ya, kalau bahasa info apa sekarangnya gitu, kekerasan verbal, kekerasan fisik gitu kan. Oke, ini yang option 2 kekerasan verbal, lalu yang diucapkan gitu, lalu kayak ih kamu gendut, ih kamu pendek kayak gitu kan, dia 폭언 ya, itu termaksudnya. Oke, option 3 성적 농담을 합니다. 성적 itu juga seksual, sexuality gitu ya. 농담 itu bercandaan. Jadi bercanda atau melakukan bercanda secara seksual gitu, yang menjurus-jurus gitu. Atau option 4 폭행을 합니다. melakukan, nah ini heng itu dari katanya hengwi. Hengwi itu perbuatan atau perilaku. Jadi perilaku yang yang kekerasan gitu ya. Berarti kekerasan kekerasan fisik. Tuh, iya. Jadi jawabannya sabon. Lalu nomor 2 dia 재입국허가 pass. Berarti izin re-entry lolos gitu kan. Jadi dia apa? Opsi 1 해고됩니다. dipecat. Opsi 2 면제됩니다. dibebaskan. Atau opsi 3 해지됩니다. diputuskan kontraknya. Atau opsi 4 거절됩니다. ditolak. Jawabannya 몇 번? 면제됩니다. Ya, 2번 benar. Lalu Myeonjae dibebaskan ya, boleh re-entry lagi ke Korea karena dia kan udah sincong ya, udah daftar pas sebelum keluar Korea. Jadi pas re-entry-nya dia masuk aja, dibebaskan. Oke, nomor 3 ini gambarnya kira-kira apa nih? Ada rumah gitu ya, rumahnya kayak pabrik ya, lalu ada X-nya gitu. Gimana? Tutup permanen ya, bangkrut ya. Oke. Sekarang opsi 1, 사정이 안 좋아서. 사정 itu kondisi ya. Karena kondisinya tidak baik, 회사가 폐업합니다. perusahaannya gulung tikar, 폐업 ya, bangkrut, gulung tikar. Lalu option 2, 회사의 문이 고장나서. karena pintu perusahaannya rusak, 문을 닫았습니다. pintunya ditutup atau tutup gitu, enggak ya, enggak gara-gara itu. Option 3, 회사 안에 위험이 있으니까. karena di dalam perusahaan ada bahaya, 문을 열면 안 됩니다. tidak boleh membuka pintu. Ini juga enggak nyambung. Option 4, 동네가 조용해서. karena sekitar, 동네 itu kayak kampung sekitar gitu ya, itu tenang, 조용, tenang. 회사가 옮겼습니다. perusahaannya telah pindah. Nggak nyambung. Jadi yang nyambung adalah option 1, 1번. Oke, nomor 4 dia itu ada nenek-nenek, dia kayak lagi batuk-batuk gitu ya. Ini tentang honorific ya, untuk meninggikan kromo inggil kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi makan itu kan mokta, bahasa tingginya apa? Mokta. 드시다. Lalu 자다 주무시다. Ya, seperti itu ya. Jadi opsi 1 itu 어머니께서. ibu께서 itu partikel subjek untuk honorific, untuk meninggikan. Jadi ibu 진지를 드세요. 진지 itu honorificnya 밥, nasi
Jinji itu nasi. Deseo berarti deseo itu honorificnya apa tuh namanya? Mokta ya. Jadi ibu makan nasi nih. Berarti omoni berarti kalau diubah ke bahasa non honorific 어머니가 밥을 먹어요 gitu kan. Lalu option 2 어머니께서 젊어 보이세요. Terlihat 젊다 itu muda, terlihat muda. Atau option 3 어머니께서 편찮으세요. 편찮다 itu bahasa non honorificnya apa? Apa itu bahasa Koreanya? 아프다. 아프다 itu honorificnya 편찮다. sakit. Oke, lalu option 4 어머니께서 주무세요. 주무세요 tadi benar ya, yaitu 자다, tidur. Ibu tidur. Jadi yang benar option 3번. Selanjutnya nomor 5 sampai 6. Ini sebenarnya sampai 12 tapi dipotong ya karena biar babnya semua terkejar. Oke, ini 빈칸에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar yang apa dengan yang bisa masuk ke dalam titik-titik. Sekarang nomor 5. 바루씨 집안 사정 때문에 고향에 간다면서요. Saudara baru, 집안 itu 집 itu rumah, an itu dalam. Jadi dalam rumah atau ya rumah aja gitu. Lalu sajong itu kondisi gitu ya, kayak urusan lah ya, urusan ada urusan gitu. Karena urusan rumah gitu. Kan kalau kita ngomongnya apa? Kepentingan keluarga gitu kan biasanya. Oke, 고향에 간다면서요. 니은다면서요 itu katanya. Dia itu kalimat tidak langsung. Katanya pergi ke kampung halaman. 지금 일은 어떻게 해요? Sekarang pekerjaannya pekerjaan sekarang bagaimana gitu ya. Jadi maksudnya kerjanya sekarang itu digimanain kalau pulang ke kampung gitu kan. Lalu dia jawabnya 일시 뭐뭐뭐 재입국하는 방법이 있다고 들었어요. 일시 itu sementara, apanya yang sementara titik-titik gitu ya. Lalu 재입국하는 방법 cara untuk re-entry. Ita itu ada, tago itu katanya itu ya, 들었어요 itu mendengar. Saya dengar katanya ada cara untuk re-entry setelah daga di sini kan grammarnya kan tata bahasanya daga setelah apa sementara, setelah titik-titik sementara. Option 1 oke, option 1 dulu. 조퇴 itu apa namanya? pulang kerja lebih awal. Lalu 출국 itu pergi keluar negara, berarti di sini maksudnya keluar Korea ya. Lalu 퇴직 itu pensiun atau 결근 itu bolos kerja. Jadi jawabannya 2번 출국, 일시 출국. Lalu nomor 6 본인의 결혼이나 부모님의 평환 등과 같은 사정으로 일시적으로 출국하기를 원할 경우 사업주의 뭐뭐뭐 고향에 다녀올 수 있습니다. 본인 itu diri sendiri, 결혼 itu nikah, 부모님 orang tua, 변환 sakit, 등 itu seperti ya, 등과 같은 seperti gitu. 사정 tadi urusan atau kondisi, 일시적으로 secara sementara, 출국하다 keluar negara, 원하다 di sini 원할 itu 원하다nya dia menginginkan, 경우nya itu apabila atau jika atau kondisi juga bisa. Kita biasanya ngartiin apabila gitu ya. 사업주 itu pemilik usaha, pengusaha. Lalu momo goyang kampung halaman, 다녀오다 kembali gitu ya. Lalu elsu ita bisa. Jadi kita artikan dari kanan ke kiri aja langsung. Bisa
pulang ke kampung halaman momo pengusaha apabila menginginkan keluar negara secara sementara karena urusan seperti penyakit orang tua atau orang tua sakit gitu ya, atau diri sendiri yang nikah atau menikah tapi diri sendiri gitu. Nah itu berarti harus apa? Option ini dua, ini maksudnya satu ya. 동의서 없이. 동의서 itu surat persetujuan, opsi itu tanpa, opta kan tidak ada, itu tambah i dengan tidak ada atau tanpa. Lalu 동의서를 거절해서 berarti karena, atau ini sonya di sini bukan karena ya, ini lalu gitu ya. Jadi menolak surat persetujuan lalu gitu. Atau 동의서를 얻어서 mendapat surat persetujuan, atau 동의서를 받지 않으면 jika tidak mendapat surat persetujuan. Jadi di sini kalau mau keluar negara, mau pulang sementara, ilsi 출국 itu harus dapat surat persetujuan dari bos. Berarti jawabannya 3번. Lalu sekarang kita langsung ke 듣기 ya. Saya cek dulu. Oke. 1에서 2번. Oke, ini ada 5 soal. Yang nomor 1 sampai 2 itu ada pertanyaannya ya. Kita dengarkan dulu. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네, Bentar ya. Oke. 근무지를 바꾸고 싶은데요. 근무지 itu tempat kerja. 바꾸다 itu mengubah. Saya ingin mengubah tempat kerja atau pindah tempat kerja. 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네. 네. 서류는 이쪽에 제출하세요. 서류는 이쪽에 제출하세요. Jadi 서류 itu dokumen, dokumennya 이쪽으로 ke sini, 제출하다 itu mengumpulkan. Silakan kumpulkan dokumennya ke sini. Udah ya itu kayaknya ya. 2번. Lalu berarti option nomor 1, 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Laki-laki, perempuan sekarang sedang melakukan apa? Oke, option 1, 근로계약 갱신, memperbarui surat kontrak, kontrak kerja. Option 2, 근로계약 만료, kontrak kerjanya selesai atau kedaluarsa gitu ya. Atau 근로계약 만료, sama. Option 4, 근무지 변경 신청, dari kanan kiri melakukan pendaftaran perubahan tempat kerja. Jadi jawabannya 4번. Oke. Kita ini 다시 회사가 사정이 있어서 enggak ada 다시 들으십시오 ya. Oke. Berarti nomor 2. 회사가 사정이 있어서 회사가 사정이 있어서 karena perusahaan ada urusan gitu ya, ada masalah lah berarti. 작업을 일시적으로 중단했어요. 작업을 일시적으로, pekerjaannya secara sementara 중단됐어요. 중단 itu diberhentikan atau di pause gitu ya. Berarti kan di stop, diberhentikan. Sudah ya. Oke, 남자는 무엇을 대해 이야기를 하고 있습니까? Laki-laki sedang bercerita atau sedang berbicara tentang apa? Tentang 휴업, yaitu istirahat kerja atau tutup perusahaan tutup secara sementara. Atau option 2, 폐업, benar-benar total, tutupnya total yaitu bangkrut. Atau option 3, 폭언, yang tadi yang nomor 1 itu pelecehan, kekerasan secara verbal. Atau option 4, 폭행, kekerasan secara fisik gitu. Jadi ini tadi kan dia kuncinya adalah 일시적으로 sementara. Jadi kalau sementara yang 1번 휴업 gitu. Tapi kalau benar-benar 문을 닫았어요, 이제 안 열어요 atau gimana gitu, berarti sudah tutup, tidak akan
ada lagi, berarti itu 폐업, bangkrut. Karena ini cuma 일시적, sementara jadi 휴업. Sekarang nomor 3. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat dengan mendengarkan pertanyaan ini. 개인 사정으로 일시 출국할 때 개인 사정으로 karena urusan pribadi atau dengan urusan pribadi 일시 출국할 때 ketika keluar negara sementara ya 일시 미리 제출할 서류가 있어요? 미리 제출할 서류가 있어요? Ada nggak dokumen yang harus diserahkan mi리 terlebih dahulu? Lalu dia jawabnya apa? 네, 사유를 이야기하세요. Ya, sayu itu alasan. Ya, ceritakan atau omongkan alasannya. Atau option 2, 네, 표준 근로 계약서를 내세요. Ya, silahkan serahkan SLC ya, berarti surat kontrak standar kontrak kerja. Lalu option 3, 네, 사정 발급 신청해 내세요. 신청서를 내세요. Lalu dia iya. Ini dari kanan ke kiri. Serahkan. Nah, serahkan surat pendaftaran atau formulir pendaftaran penerbitan visa, 사정 visa, 발급 terbit, penerbitan. Option 4, 네, 재입국 허가를 신청서를 내세요. 허가 신청서를 내세요. Ini berarti serahkan formulir perizinan re-entry. Jadi dia kan tentang apa tadi? Dia ilsi apa? 개인 사정. Dia ada urusan pribadi. Terus apa? 일시적으로 출국하고 싶어요. 하고 할 때 gitu kan. Dia ketika keluar negara sementara itu berarti harus ngapain? Yaitu option 4, harus menulis formulir izin re-entry biar nanti pas udah selesai urusan di rumahnya di Indonesianya, pas kita balik ke Korea lagi kita langsung pass kayak tadi yang gambar tadi ya. Lalu nomor 4 dan 5 ini 4에서 5번. Oke. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요? 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요. 계약 기간이 끝나서 계약 기간 masa kontrak 끝나다 selesai, 옮기다 pindah. Apakah pindah karena masa kontraknya sudah selesai? 아니요. Tidak. 회사 사정이 안 좋아서. 회사 사정이 안 좋아서. Ini kayak diulang kayak tadi lagi ya. 회사 사정 itu urusan perusahaan, 안 좋아서 karena tidak baik. 문을 닫았어요. Nah, ini 문을 닫았어요. tutup. Ini berarti tutupnya gimana? Berarti kalau nggak ada ilsi, nggak ada kata ilsi적, ilsi gitu ya. Sementara berarti dia selamanya alias bangkrut. Lalu berarti kita jawab option 4. 여자는 무엇을 질문하고 있습니까? 질문하다 itu bertanya ya. Perempuan sedang bertanya tentang apa? Dia tanya 변경 과정. 과정 itu proses. 변경 tadi pindah atau ganti gitu ya. Proses ganti. Ya, mungkin di sini ganti tempat kerja. Atau option 2 변경 이유. Alasan pindah. Atau option 3 변경 방법. Cara pindah. Atau option 4 변경 결과. 결과 itu hasil pindah. Tadi kan dia tanya si cowoknya juga jawabnya karena perusahaanku ada masalah gitu, jadi tutup gitu, jadi bangkrut istilahnya. Lalu berarti dia si ceweknya tanya tentang alasan. 2번. Lalu nomor 5, 남자는 왜 근무지를 옮겼습니까? Nah, ini laki-laki kenapa pindah tempat kerja? Ya, berarti karena tadi bangkrut, yaitu 폐업. Ini tadi juga udah diulang. Paling 폭행 tadi kekerasan fisik, 폭언 kekerasan verbal. Lalu 임금체불 ini dia telat gajian. Jadi
Jadi ada keterlambatan penggajian.